Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda selalu tidak lupa setiap hari-hari tertentu selalu ada di depan kamera dan tidak lupa juga selalu mencari jejak Kijati atau di Dhamma TV ini. Memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum ini dimulai kita panjatkan puji syukur terhadap Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang, bahwa telah memberi karunia yang begitu nikmat, begitu membahagiakan, begitu menggembirakan atas rahmatnya kepada seluruh ciptaannya di jagat raya ini, baik yang keras, yang lembut, yang jauh, yang dekat, yang dingin, yang panas. Ya, pokoknya kalau manusia itu sudah sadar akan fungsi dirinya sebagai manusia, tidak ada rasa yang tidak ayem, tentrem, jenjem, tidak ada. Bahkan semuanya kita hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dengan sengaja hari ini kelihatannya Ki Dalang ini, ya saya pakai istilah Ki Dalang ya, karena Dalang itu tukang cerita. Dan saya akan menceritakan hari ini judul lakone Antara Manusia dan Alam. Kenapa seperti itu? Karena fenomena tahun 2019 banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Sebenarnya hari ini saya ajak ngobrol di sini anak saya yang ada di Jakarta karena suatu pembuktian bahwa jauh-jauh sebelum hari Natal yang lalu, anak saya suruh harus pulang ke Jawa Timur cepat-cepat, jangan setelah hari Natal. Dan sekarang anak cucu saya sudah ada di rumah, di Malang sini, sehingga fenomena hiruk pikuk Jakarta tentang pengiriman air yang sedemikian, waduh dahsyatnya itu, anak cucu saya sudah berada di Malang, lalu merasa bersyukur terhadap Sang Maha Pencipta. Nah, itu semua sebenarnya bukan karena si kakek ini seorang paranormal, seorang ahli nujum. Tidak, saya adalah manusia biasa seperti Anda ya. Ya cuman satu, memang sulit menjadi manusia, itu sulit. Kadang-kadang pelan-pelan secara tidak sadar dia menjadi sombong, lebih sombong dari Sang Mencipta itu sendiri ya. Kalau diajak dalam kebaikan itu umumnya itu mesti akan sulit. Misalnya di Dhamma TV ini juga saya pernah cerita bahwa sebelum Atlantik tenggelam dan laut ke permukaan hanya diketahui oleh si Jawa. Diajaklah mereka untuk mencari tempat penyembunyian yang bebas dari banjir. Itu setelah Atlantik tenggelam ya, itu lalu ada di puncak Gunung Arjuna sana ya, 100 orang, yang satu Sang Brahmana, yang 99 pengikutnya ya. Kenapa Sang Brahmana itu kok tahu? Brahmana itu orang Jawa loh ya. Brahmana orang Timur Tengah menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham lah. Umurnya aja sekitar 800 sampai 900 tahun. Wah, sudah barang tentu setelah mengetahui bumi ini kosong manusia, dikirimlah ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, kebetulan kakek ini sejak dulu sering membuat buku, tapi buku itu harus ada gunanya. Bukan sekedar buku judulnya ini berdasarkan literatur ini, bukan. Saya selalu membuat buku, misalnya ini. Pada waktu dulu waktu masih kekuasaan Orde Baru ya, saya membuat buku tipis, judulnya Manusia Pancasila. Pada waktu itu Manusia Pancasila itu tujuannya hanya satu, supaya di dalam buku ini ada nama yang tertulis, yaitu Bung Karno. Kenapa kok seperti itu? Karena pada waktu itu Indonesia itu menganggap dirinya negara Pancasila. Bahkan selama Orde Baru itu
yang tidak mengikuti jejak negara Pancasila adalah komunis. Maaf ya, bahasa politiknya seperti itu. Lah, tetapi anehnya pada waktu itu penggali Pancasila yang namanya Bung Karno justru tidak mendapat tempat sebagaimana yang layak di negeri ini. Tujuannya buku ini supaya istilah Bung Karno ada di situ ya. Ternyata yang kedua lalu saya membuat buku bersama dengan Pak Ageng Sriwidadi di Bantur sana, orang priayi yang dicintai oleh Bung Karno juga. Membuat buku adalah dungkap peranatan Jawa. Artinya hidup ini memang harus Jawa ya, harus Jawa. Oleh karena itu Pulau Jawa diciptakan ini memang untuk ditempati manusia yang Jawa. Yang Jawa loh, bukan manusia Jawa ya. Apa bedanya manusia Jawa dan manusia yang Jawa? Kalau wong Jawa durung mesti lek Jawa ya ta. Kadang-kadang sombong, kadang-kadang arogan, kadang-kadang sak merasa pinter, kadang-kadang pengen sugih dhewe. Tapi nek wong Jawa ki wong beneh. Orang Batak pun banyak yang Jawa, orang Sunda banyak yang Jawa, orang Bali banyak yang Jawa, orang Ternate Tidore banyak yang Jawa ya. Jadi Jawa itu adalah istilah orang yang beneh, sadar bahwa hidup ini ada yang memberi kehidupan, ada yang berkuasa, yaitu Sang Maha Esa sendiri. Lalu yang buku yang kedua, ini Jagat Merenovasi Diri. Merenovasi itu adalah membenahi diri, bumi akan membenahi diri. Kenapa? Jangan dipikir loh bumi itu tidak hidup, bumi itu hidup ya. Bumi itu hidup, semua ciptaan itu hidup karena dari semua hidup diberi kehidupan. Misalnya kayu yang semula tunas kecil, daunnya kecil lama-lama menjadi besar, lama-lama dimakan rayap, lama-lama punah, lama-lama hancur. Siklusnya akan mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Lah, demikian juga di dalam buku ini sudah saya tulis ada kalimat yang mengatakan manusia di bumi ini akan disisakan 28,3% seluruh bumi. Nah, ini dasar ngitungnya bagaimana? Ngitungnya gampang saja. Wong manusia itu mestinya yang menjaga ekosistem, kok malah merusak ekosistem. Nah, terus di sini saya tulis juga pembersihan nanti akan dimulai tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Loh, kok sudah pasti ya toh? Kenapa orang membuat jam arloji ini sampai angka 12? Pasti ada maksudnya. Ya. 1 bulan, 1 tahun, 12 bulan. Berarti setiap siklus 12 pasti akan mengalami perubahan. Kalau orang Jawa biasanya lebih jelimet lagi. Ada siklus 7, ada 7 bulan, ya, ada 7 tahun, windu, 8 itu startnya, 70 rata-rata umurnya tahun. 700 rata-rata gantinya zaman. Jadi kalau sudah 700 tahun, mau tidak mau zaman harus ganti. Seperti sekarang, eranya sudah era Android, era digitalisasi ya. Jadi kalau pikiran kita masih klasik, katanya dulu itu ada ini, katanya dulu itu ada ini, kalau masih katanya ya benar-benar saja menurut teori ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau bisa, sekarang eranya sudah era maju ini, ya berpikir bila perlu, berpikir antara tahun 2000 sampai tahun 3000 nanti ada apa gitu ya. Saya itu kakek ini meskipun tua, kalau nonton film-film kartun di TV itu seneng tuh. Kadang-kadang film kartun itu si pembuatnya membuat imajinasi bagaimana nanti kalau hidup itu sudah sangat modern. Kadang-kadang robot itu loh mampu
mengalahkan manusia. Bahkan sekarang di negara-negara tertentu sudah ada pelayan itu semua robot melayani makanan. Sope ya ndak kutah, kopine, susune atau tehnya ya ndak tumpah ya. Dan sopan banget gitu. Loh, itu pada istimewa. Itu apa? Itu karya otak manusia ya, otak manusia gitu. Lah, kakek ini tugasnya, makanya buku yang terakhir ini judulnya adalah ini mengkritik manusia di dunia. Judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah, untuk ini, oleh karena itu teori tentang mencari Tuhan itu saya ringkes menjadi satu lembar supaya kita tidak bertele-tele untuk memahami. Ya, ini ya, saya buat di sini ya. Sebelum ada manusia, yang ada itu adalah alam semesta, yaitu gelem hitam ini adalah tanah, merah itu api, lalu putih itu udara, kuning itu air, ya toh. Semula begini, di dalam kitab-kitab suci dikatakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara, gitu ya. Itu harus dicermati sebenarnya apa itu. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Berarti di situ ada unsur tanah, unsur air, unsur api, ya. Lalu unsur udara, 4. Lah, 4 bahan baku inilah yang nanti itu dipinjamkan untuk tubuhnya manusia. Istilahnya kalau menurut saya dipinjamkan untuk tubuhnya manusia. Karena kalau Tuhan itu sendiri adalah suci. Ya, sudah. Sementara di sini dulu ya. Tuhan itu sendiri adalah suci. Apakah suci itu? Jangan kemana-mana. Masih di depan Dhamma TV. Terima kasih. Tuhan itu adalah suci ya. Supaya kakek tidak keselak ya, tidak batuk, tak minum dulu. Monggo silakan sambil minum kopi. Air, karena tadi bicara air ya. Air itu api loh, air itu semula api. Buktinya apa ya? Ada bor dari baja, besi baja segede jarum untuk ngebor rel kereta api begini, mesti patah. Bagaimanapun mesti patah. Meskipun bahan baku bornya yang sejarum tadi itu dari baja yang terkeras. Tetapi kalau lubang air dimasukkan dalam belombong ya, dalam belombong lalu ditekan dengan hidrolis yang tinggi, kira-kira keluarnya itu sebesar jarum untuk ngebor besi. Lama-lama jarum itu lubang besi itu lubang sejarum gitu lama-lama. Berarti bahwa air dulu itu merupakan satu komponen api yang berubah bentuk karena bumi itu harus didominasi oleh air ya. Dan ini orang Jawa itu mengetahui lebih dulu. Si Jawa itu, bukan orang Jawa, si Jawa mengetahui lebih dulu. Buktinya apa? Misalnya begini, Indonesia dari Aceh sampai dengan Irian sana, luasnya seperti itu lautnya. Luasnya lautnya itu bukan main. Si Jawa sudah membuat dongeng, di Laut Selatan itu ada Ibu Ratu yang namanya Ibu Ratu Mas, penjaga Laut Selatan. Ternyata orang Cina juga percaya. Di Laut Cina, orang Cina punya budaya bahwa di Laut Selatan tuh dihuni oleh Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im gitu. Dewi seorang Mahadewi yang cantik jelita, yang menguasai atas kehidupan manusia-manusia dan mempunyai anak cucu yang suatu saat harus menjaga kewibawaan dunia seperti itu. Lah, termasuk raja-raja Jawa, makanya raja-raja Jawa entah di Jogja, entah di Solo, pasti punya yang namanya itu Sangga Buwana. Sangga itu menyangga, Buwana itu bumi. Di atas itu konon ya,
tempat pertemuannya antara Ibu Ratu Mat Selatan dengan raja-raja di Jawa. Bung Karno juga sama. Bung Karno membuat di sana di Jawa Barat Selatan sana itu tempat yang disakralkan untuk melakukan meditasi supaya Bung Karno dan alam itu ada satu pertemuan spirit yang nanti itu bisa untuk memprediksi kondisi-kondisi zaman dan alam gitu ya. Padahal di seluruh agama itu juga diceritakan termasuk Islam bahwa Allah itu apa? Tidak terbatas besarnya, tidak terbatas luasnya, tidak terbatas jauhnya dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ya matahari, ya bulan, ya planet-planet itu, ya segala-segala meteor-meteor yang berserakan itu ya. Iya di sini matahari satu. Menurut ahli alam semesta dan geologi, matahari itu di sana ada, di sana ada, di sana ada. Nah, kita tata surya kita adalah tata surya yang ada di bumi ini ya. Seperti itulah. Cahaya yang bersinar menjadi ada. Antara lain kepada binatang gajah, kepada buaya, kepada burung, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada macam-macam. Nah, kepada yang bercorak ragam itu harus ada nanti yang memelihara kelestariannya supaya bumi ini masih tetap kondusif ekosistemnya. Ini adalah tugas manusia. Supaya manusia itu mengerti akan kehendaknya, diberi alat yang namanya otak, terdiri dari 11 miliar simpul saraf. 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 5.000 saraf. Waduh, coba bayangin. Hebatnya seperti itu, hebatnya. Jadi dari sini harapan saya setiap manusia mempunyai perasaan, pikiran ya. Kenapa kok seperti itu? Supaya kita itu tidak keliru gitu loh. Lah manusia semakin banyak, bumi semakin banyak. Bumi semakin rusak. Ya perang di mana-mana, kekerasan di mana-mana, tindakan-tindakan yang amoral di mana-mana. Itu kan artinya sudah menyimpang. Lah saya gambarkan seperti ini. Ya. Pertama kali diciptakan oleh alam dari 4 komponen tadi itu, lalu terciptalah manusia. Bahasanya terciptalah, bukan diciptakan. Kalau diciptakan bekerja. Kalau tercipta itu atas kehendaknya berwujud menjadi ada. Oleh karena itu manusia itu saya gambarkan bulat, yang tengah ini putih. Itu adalah sinar Tuhan tadi itu di ruang ovum. Lah dibungkus oleh tanah, oleh air, oleh api, oleh udara. Nah, ini karena alam mempunyai sifat dan karakter, ya, sifat dan karakter. Lalu menjadi manusia. Manusia pertama mesti baik, ya toh. Karena setelah berkembang menjadi ada, lalu ada istilahnya nabi. Nabi itu adalah pelopor yang memimpin umat-umat di lingkungannya. Begitu ada umat jumlahnya banyak, pasti ada seseorang yang menjadi pelopor kebaikan, penuntun ya, pengarah dan lain sebagainya kepada lingkungan itu ya. Setelah itu, setelah nabi ada rasul. Rasul itu adalah manusia yang mungkin tidak sebesar nabi, tapi tetap seorang manusia yang mempunyai karakter yang baik, yang membawa dan memelopori ke lingkungan. Lalu yang terakhir, ini mungkin manusia agak terkejut. Setelah rasul ada yang namanya, di sini saya tulis Bung Karno. Kenapa kok Bung Karno? Karena Bung Karno itu seorang pemimpin yang hasil karya prediksi rasionya mampu menjelaskan teori-teori ribuan tahun yang lalu sampai era digitalisasi nanti. Oleh karena itu ajarannya
disebut marhainisme. Itu bukan milik partai, itu bukan kelompok, bukan golongan, itu ilmu pengetahuan ya. Dari kata-kata marhen. Marhen itu apa? Manusia yang hidup sengsara karena sistem. Manusia yang hidup menderita karena sistem, bukan karena males. Asal mulanya di Jawa Barat. Ada orang nyangkul, Bung Karno kuliah di ITB, lalu pergi ke desa-desa, ya gitu, tanya kepada Pak Marhen itu, Pak itu sawah siapa? Sawah kami gan itu juragan, ya toh. Cangkulnya cangkul kami. Luas sawahnya, ya dari sono sampai sono gitu. Kesimpulan Bung Karno apa? Pada waktu itu tuh, itu zaman penjajahan loh ya. Kesimpulannya Bung Karno, orang Indonesia itu kerja keras, mengeluarkan keringat, mencangkul, dan punya sawah, punya ladang. Tapi kok masih hidup menderita? Ternyata yang membuat menderita itu adalah sistem undang-undang yang untuk ngatur negara ini, ya toh? Lah, jadi kesimpulannya bahwa kaum marhen adalah kaum menderita karena sistem. Oleh karena itu, yang harus diperjuangkan adalah sistem. Di sini awas. Bung Karno memang menganut istilah progresif revolusioner. Kita harus hidup dengan penuh kekuatan. Kita harus penuh dinamika. Kita ini adalah orang-orang yang hidup harus progresif revolusioner. Nah, tapi awas. Revolusi di sini bukan revolusi amuk-amukan, bukan revolusi bakar-bakaran, bukan revolusi, itu bukan golongan saya, harus direvolusi. Waduh, orang Buddha itu kok masih ada patungnya yang di Subyo-Subyo, itu harus bukan itu salah ya. Ya menarik ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Terima kasih, Anda masih setia ya ngobrol sama kakek, udahlah direkam boleh. Dan ini buku ini nanti ganti ongkos cetak aja, nanti saya siapkan, yang butuh bisa ngambil di Dhamma TV ya. Ya saya ulangi ya, jadi awas ya, jangan memprediksi bahwa simbol-simbol itu adalah musyrik, kafir dan sebagainya, tidak ya. Lain, kakek ini pernah ke Mekah 2 kali. Lalu saya debat-debatan sama orang Malaysia ngakunya. Ayo Pak, dalamnya Ka'bah itu apa gitu. Waduh, kita tidak tahu dalamnya itu. Sini ada patung-patung kecil-kecil segini-gini ya, segini-gini, yang dulu itu memang dimuliakan oleh manusia. Nah, kalau itu memang syirik ya, memang syirik dan musyrik. Kenapa? Karena patung-patung itu dibuat oleh manusia, didewakan, simbol-simbol dewa karangan manusia ya. Di sini yang membuat konflik itu. Tapi kalau Sang Buddha itu hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ya. Mempunyai ajaran tuh luhur banget. Dan mungkin ajaran ini nanti akan mendasari semua ajaran-ajaran suci ya. Karena apa? Ajarannya cuma 5, gampang dihafal nih ya. 1, angan-angan yang benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, inilah ya. Ini maaf, ini selendang ini melorot terus. Kenapa? Sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya di Timur Timur pada waktu ulang tahun GMN ini di salah satu restoran di Malang sana. Kek, zaman cepat pulang ya kek. Ada apa Thomas? Ini waktunya minum obat. Saya ada kenang-kenangan untuk kakek. Kakek diberi ulos. Waduh, saya pakai ini seneng banget. Dan ini adalah karya anak-anak negeri. Orang barat pun dengan ulos ini seneng. Kainnya utuh, bahan bakunya dari kapas atau dari apa nih. Tapi kuat banget itu ya. Terima kasih ya Mas ya. Mudah-mudahan adik-adik di timur sana masih tetap perkasa dan gagah
demi NKRI ya. Nanti suatu saat saya akan mengupas, akan dongeng Indonesia itu sebenarnya apa, siapa, di mana, bagaimana. Akan dongeng tentang Indonesia. Karena kalau sejarah, maaf ya, sejarah itu umumnya yang nulis itu orang Barat ya umumnya. Jadi sudah barang tentu sudah banyak sesuatu yang diutik-utik supaya kita itu nggak percaya bahwa kita itu menghuni surga gitu loh ya. Itu. Jadi oleh karena itu kita kadang-kadang diadu domba dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini terima kasih Pak Dhani ya. Saya lanjutkan. Nah, Rasul lalu Bung Karno, karena ajaran Bung Karno itu adalah supaya negara ini jangan melahirkan peraturan-peraturan yang justru menyusahkan pemilik negara. Siapa pemilik negara? Ya rakyat toh, ya manusia toh, ya manusia. Makanya ajaran ini segitiga begini ya. Itu dulu pernah saya ceritakan di sini. Segitiga ini adalah Sang Maha menciptakan manusia menjadi ada, dan bumi ini adalah milik manusia. Oleh karena itu manusia supaya teratur hidupnya harus disusun yang rapi. Bahasa modernnya dimanage yang bagus. Harus ada manajernya. Manajer itu pimpinan yang mengelola. Kalau di dalam negara kita, di dalam bumi ini ada yang disebut presiden, ada yang disebut raja, dan lain sebagainya. Kekuasaan politiknya ada yang dilakukan Perdana Menteri, dan lain sebagainya ya. Inilah di sini ajaran ini karena Pancasila itu adalah ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu adalah dambaan manusia. Dambaan manusia loh. Bukan Indonesia aja lah. Orang Eropa butuh ideologi. Orang Afrika butuh ideologi. Orang Cina butuh ideologi. Orang Indonesia butuh ideologi. Ideologi itu dari kata-kata ide. Ide ya, idea ya. Jadi cita-cita. Manusia itu cita-citanya apa? Perutnya ada isinya, terteduh, tidak kehujanan, artinya punya sandang, papan, pangan. Sandang itu untuk menutupi diri, papan di tempat berpijak, pangan itu yang dimakan. Minimal kan itu seluruh dunia. Nah, setelah ideologi ya, lalu Pancasila itu ideologi paripurna. Paripurna itu sudah terakhir. Oleh karena itu Pancasila ini sebenarnya susunannya, maaf ya, susunannya sebenarnya nanti bisa dikaji. Khususnya para sarjana-sarjana itu mohon maaf ya, jangan banyak perguruan tinggi swasta atau negeri, tapi manusianya semakin lama semakin bodoh, semakin bodoh, semakin bodoh. Wong negara hidup di bumi yang kaya raya, kok hanya ekspor tenaga kerja, TKW, TKI, dan sebagainya itu kan sebenarnya nggak pantas. Seharusnya kita lah yang mengundang mereka untuk bekerja di negara kita, gitu ya. Ini, lah, filsafat dan dialektika. Filsafat dan dialektika. Filsafat itu teori dasar bahwa manusia butuh sandang, papan, pangan. Dialektika itu dinamika. Setiap negara harus punya dinamikanya masing-masing supaya turun-temurun tuh anak cucu tuh masih ada gelombang yang dimakan, diminum, dan berteduh tadi itu ya, dinamika lah. Kalau ikut ini dan Pancasila itu lahir 1 Juni. Tidak ada hari kelahiran lain ya. Lahirnya 1 Juni. Dan nanti tata kehidupannya adalah musyawarah dan mufakat. Karena Pancasila itu berangkat dari jiwa apa? Jiwa gotong royong. Pancasila itu berangkat dari jiwa gotong royong. Orang melihat gotong royong, ya, mengerjakan sesuatu, entah membuat jembatan, entah membuat tanggul, entah nanti
membuat rumah, itu selalu gotong royong bangsa kita itu. Bareng-bareng ya toh. Misalnya ada orang desa di situ satu yang hidupnya itu sangat kekurangan. Rumah ndak punya, nebleng kemana-mana gitu. Mereka kumpul, musyawarah dan mufakat, membuatkan rumah meskipun sederhana kepada si A tadi itu ya. Gentengnya urunan bareng, kalau tidak buat genteng ya mungkin daun kelapa itu atau belarak dibuat bareng-bareng. Ya atau di situ yang misalnya tidak bisa membantu apa-apa, berdoa juga tidak apa-apa, berdoa juga baik ya. Atau apa gitu ya. Itulah yang namanya gotong royong. Jadi gotong royong itu satu, orangnya pasti bertuhan. Kedua, kemanusiaannya tinggi. Ketiga, mempunyai dinamika pemikiran yang jenius, cerdas, itulah ya. Di sini jadi kalau ikut Tuhan jalannya adalah di sini, kalau ikut setan jalannya di sini. Loh, kenapa ikut setan jalan sini? Ingat, sebelum diciptakan manusia untuk menjaga ekosistem ini sudah diciptakan maha malaikat dan malaikat. Maha malaikat itu tugasnya baku, menjaga air, tetap setia selamanya menjaga air. Menjaga api, setia menjaga api. Tapi setelah diciptakan manusia, ada malaikat yang ingkar. Iya toh? Kan di agama diajarkan seperti itu, ingkar. Kenapa ingkar? Lama-lama karena manusia, malaikat itu hanya tercipta dari udara dan api. Jadi air dan tanahnya tidak ada ya, air dan api. Karena ingkar, lama-lama pengen. Loh, itu manusia kok bisa membuat mobil, bisa membuat televisi, bisa membuat roket, bisa membuat baju macam-macam bahasa ini. Saya kok tidak bisa lah, beliut akhirnya. Ini udara dan api beliut. Sehingga dia nanti andai kata diikuti oleh manusia, manusianya nggak seimbang seperti ini. Hitam, putih, merah, kuning konstan, tapi bentuk manusianya sudah seperti ini. Ambisinya gede, pengen mewahnya gede, tapi keberanian untuk sucinya sedikit. Nah ini kalau secara politik, saya sebut ini menjadi sekuler. Sekuler itu ya, maaf ini bahasa umum aja, yang vulgar aja. Sekuler itu mungkin punya gereja, mungkin punya masjid, mungkin punya pura, mungkin punya wihara, tapi ternyata keraguan-ragunya ada. Lalu dia membentuk dirinya menjadi kapitalis. Karena uang adalah menentukan segala-galanya. Nah ini biasanya dianut oleh orang-orang yang kapitalis, ajarannya kapitalisme. Bahwa uang itu menentukan, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya adalah mutlak. Nah, yang satu ingkar menjadi ateis. Waduh, ngomong tentang gaib, tentang segala macam itu adalah tidak ada gunanya, ya, gitu ya. Kita teruskan ya, nanti ingat ya. Tadi itu ada kapitalis, ada ateis. Ateis itu yang bagaimana? Jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sampai ke ateis ya. Ateis itu apa sih? Ateis itu adalah orang yang dulu itu secara politik disebut komunis, ya. Artinya apa? Mereka tuh bicara yang tidak rasional itu nggak perlu. Apa bicara Tuhan? Nggak enak, nggak rasional, nggak nyata, nggak penting. Nggak penting. Yang penting manusia itu menggunakan otak, kerja keras, mesti ono asile. Menurut teori memang seakan-akan benar. Tapi kalau sudah berkuasa, itu lalu menjadi politik. Lalu dia pasti pengen bergerak, menghalalkan segala cara. Makanya menjadi komunis. Oleh karena itu dua-duanya, entah kapitalis atau komunis, mesti fasis. Fasis itu harus mempunyai kekuatan militer. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan pihak yang lain. Bertentangan kan dengan hukum Tuhan. Wong Tuhan tidak mengendaki pertengkaran kok. Sekarang sudah ramai.
antara apa itu Iran atau apa udah ruame sekarang itu kembut gitu ya. Ini apa ya itu ya, jadi ini fasis lah. Ini pasti halal segala cara. Yang ada adalah kegelapan. Kalau sudah kegelapan pasti kehancuran. Inilah sebenarnya jalannya setan. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, setelah kami merenung tadi itu dengan pengalaman kami yang bercorak ragam, akhirnya saya susunlah buku yang semacam ini. Dan ini bicara tentang Tuhan itu saya ilmiahkan, saya rasionalkan. Karena sekarang itu sudah pinter, pikiran cucu-cucu itu sudah cerdas-cerdas. Lalu apa Romo ini juga sudah tidak ada permasalahan di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat tentang kalau sudah bertuhan. Justru pelaku, katakanlah ini bahasa mengingatkan manusia, justru tantangan pertama itu dari lingkungan ya, dari lingkungan baik terdekat, agak jauh ataupun jauh ya. Karena apa? Karena itu sudah hukum. Karena ini bergerak terus ini. Ini bergerak terus. Pokoknya jangan sampai manusia itu berhasil dan gitu ya. Tapi bagaimanapun ternyata seperti Dhamma TV ini penontonnya itu banyak ya. Kemarin reuni Kosgoro di Blitar, saya tidak menduga kalau mereka itu mengikuti YouTube ya, mengikuti YouTube tentang kiprah Ki Jati, jejak Ki Jati. Waduh, di sana itu saya tuh dieneng-eneng ke sana kemari gitu. Saya sendiri nggak tahu ini gara-gara apa gitu. Ternyata mereka itu nyimpen foto-foto saya gitu, dan itu teman-teman lama yang wis podo tuone ya gitu ya. Jadi inilah kesimpulan yang terakhir itu kelihatannya kita ini syukurlah kalau masih sempat untuk kembali menjadi manusia yang sejati ya. Manusia yang sejati itu yang bagaimana? Yang menjiwai hukumnya Tuhan tadi itu. Apa sih menjiwai itu hukum Tuhan itu? Tuhan tuh menciptakan semua ciptaannya itu ada gunanya. Bahkan selalu, misalnya ini aja, sebenarnya hari ini saya itu sama pendaki gunung ya, pendaki gunung, tapi mungkin kemarin itu pamit ke Gunung Arjuna, saya cuma batin, wong musim hujan gini kok naik gunung, mudah-mudahan selamat-selamat saja, karena pendaki gunung itu sebenarnya modalnya satu, dekat alam, mencintai alam. Dan kalau mereka tersesat di suatu gunung, misalnya makan itu kan harus sembarangan, kadang-kadang makan daun-daun mentah itu, dan kadang-kadang daun-daun itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Bahasa lainnya ada racunnya, kadang-kadang ada racunnya. Biasanya menurut pengalaman mereka, kalau di pohon ini beracun, pasti lingkungannya itu ada obatnya daun yang tidak beracun. Jadi kalau di sana misalnya makan daun beracun, segera mencari tanaman daun-daun di kiri kanannya. Biasanya ya kalau nggak salah, yang beracun itu mungkernya itu ke kiri, merambatnya itu ke kiri, daun itu ke kiri gitu. Lah yang tidak beracun ke kanan. Biasanya itu kalau tumbuh-tumbuhan jenis yang merambat. Tapi kadang-kadang ada umbi-umbian, ada apa ya, semacam, macam-macam lah kalau sudah namanya aja ada hutan ya. Tapi yang terang adaptasi seperti yang saya ceritakan dulu, bahwa leluhur kita itu punya mantra, yang mantranya itu ini bahasa kuno ya, tapi nggak apa-apa, ditulis nggak apa-apa, direkam nggak apa-apa. Gini kalau saya ya, oro irogo iro ono, ari-ari ireyo iro iso ono, ari-ari siji inoto wong sak donya, Allahumma lil asih. Jadi Allah itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Allahumma lil asih artinya Sang Maha Kuasa itu sangat murah
pengasih lagi penyayang. Tidak mungkin tercipta kita untuk hidup tersiksa. Hidup kita harus bahagia, harus gembira. Adapun nanti lingkungan tidak mengerti seperti itu, kita tidak perlu hanyut oleh lingkungan kita, meskipun terdekat. Karena lingkungan terdekat tadi sudah terinfiltrasi, kena pengaruhnya unsur ini, jadi sudah tidak bulat-bulat seperti ini. Karena apa? Oleh karena itu, besok kalau sudah dinyatakan wafat, ya, itu harus kembali menjadi suci. Kembali menjadi suci itu artinya apa? Kembali menjadi bersih. Tuhan itu maha suci. Maha suci itu apanya? Artinya apa? Bersih. Tidak ketempelan unsur-unsur yang negatif. Unsur-unsur negatif itu umumnya unsur adalah harta benda ini umumnya, ya. Harta benda ini yang membuat kita negatif. Tapi terus, apa kita itu tidak boleh kaya? Jangan keliru. Hidup harus kaya, ya. Karena apa? Harta itu tidak untuk kita gandoli, tapi untuk membuktikan, menuntun anak cucu bahwa kita pun bekerja dengan baik, bekerja keras dan lain sebagainya, ya. Setelah itu kita tabung, kita simpen, ya, untuk nyekolahkan anak-anak, bila perlu untuk menolong orang lain yang membutuhkan, gitu, ya. Ini, ya. Jadi oleh karena itu, yang terakhir itu di buku saya juga saya tulis bahwa kalau bisa, kalau sudah dinyatakan meninggal itu jangan sampai debu satu saja nempel, gitu loh, ya. Dan semua pergaulan kalau kita itu mungkin suatu saat ada teman saya itu yang sengaja dengan kurang baik kepada kita atas bisnisnya Tuhan, pokok tidak terlalu fatal, itu jangan dipikir. Karena persaudaraan itu lebih penting daripada material. Saya itu kalau mengambil cerita, umumnya saya beri gambaran apa yang pernah saya lakukan, gitu loh, ya. Kemarin ada orang menjual sesuatu barang kepada saya, ya. Ini Pak, ini betul-betul benda ini namanya ini asli, gitu lah. Ya, karena orang itu baik dengan saya dan saya pikir mungkin dia perlu apa-apa, saya beli juga. Ternyata barang itu tidak seperti yang diceritakan, ya. Tidak persis diceritakan. Saya bawa ke suatu tempat yang orang itu sangat ngerti dengan benda-benda. Wah, ini bukan Pak, ini bukan asli. Ini dari jenis ini, jenis ini, jenis ini. Sampai ke 3 tempat. Terus saya SMS sama yang menjual tadi, Mas, ngapunten ya, barang sampean itu ternyata bukan asli. Itu barang sejenis ini. Waduh Romo, kembalikan aja, saya tukar 3 kali. Nggak usah, ya. Saya kok yang keliru. Yang keliru saya mungkin sudah tua, mata sudah tidak seperti dulu. Nggak usah Mas, jangan khawatir, sama tetap saudara saya. Barang itu saya simpan di rumah, 3 hari itu ada bentuk barang yang lain. Barang yang lain bentuknya itu, ya pokoknya barang yang lain lah, ya. Nanti kalau saya ceritakan nggak enak, ya, dianggap saya itu memperdagangkan sesuatu lewat dhamma. Itu bagi saya tidak benar, ya. Ternyata barang lain itu setelah saya benahi lagi dengan bagus, nilainya itu berapa? Lipat 200 kali nilainya benda dari orang itu. Udah coba. Kalau saya diterima 3 kali dari orang itu, bagaimanapun orang itu mesti kecewa, ya. Membayar saya 3 kali dari benda yang dijual ke saya. Tapi saya tetap tidak. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sadar akan hukum Tuhan, sadar akan kemanusiaan, sadar akan silaturahmi, kebahagiaan bersama, dan hidup itu tidak bisa sendiri, pasti itu membahagiakan. Terima kasih para penonton, obrolan si kakek ini mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga.
Kami ucapkan terima kasih dan salam saya Rahayu.